Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana. Juga guru hendaknya memberikan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Pengelolaan kelas ini banyak menyerahkan segala inisiatif dan bertindak pada diri pembelajaran, yaitu yang pertama, tindakan pendekatan pengalihan dan pemasa bodoh merupakan tindakan yang bersifat permisif. Dari tindakan pendekatan ini muncul hal-hal yang kurang disadari oleh pembelajar, diantaranya meremehkan sesuatu kejadian atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Yang kedua, memberi peluang kemalasan dan menunda pekerjaan. Yang ketiga, menukar dan mengganti susunan kelompok tanpa melalui prosedur yang sebenarnya. Menukar kegiatan salah satu pembelajar digantikan oleh orang lain. Mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada seorang anggota. Adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan permisif. Kelebihan yaitu siswa diberi kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang dapat ada dalam dirinya. Kelemahannya kurang menguntungkan dan tanpa kontrol yang memandang ringan terhadap gejala-gejala muncul seperti mengalihkan, memberikan, dan memberi kebebasan terhadap peserta didik. Biar pengajar dan pembelajar tampak bebas kurang memikat. Pendekatan instruksional. Pendekatan yang mendasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajemen kelas. Manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peran guru adalah merencanakan dengan teliti pembelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu yang pertama, mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan strategi manajemen kelas yaitu menyampaikan kurikulum dan pembelajaran dengan cara menarik, relevan, dan sesuai secara empiris dianggap sebagai penangkal perilaku menyimpang siswa di dalam kelas. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif adalah kemampuan guru mengatur arus dan tempo kegiatan kelas oleh banyak orang sehingga mencegah siswa melalaikan tugasnya. Yang ketiga, menyiapkan kegiatan rutin kelas adalah kegiatan sehari-hari yang perlu dipahami dilakukan siswa. Yang keempat, mengarahkan yang jelas adalah kegiatan mengomunikasikan harapan-harapan yang diinginkan guru. Yang kelima, memberikan dorongan yang bermakna adalah suatu proses usaha guru dalam menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku siswa yang menunjukkan tanda-tanda kebosanan dan keresahan. Yang keenam, memberikan bantuan, mengatasi rintangan, dan bentuk pertolongan yang diberikan oleh guru untuk membantu siswa menghadapi persoalan yang mematahkan semangat pada saat mereka benar-benar memerlukannya. Yang ketujuh, merancangkan perubahan lingkungan adalah proses persiapan kelas atau lingkungan dalam menghadapi perubahan situasi. Yang kedelapan, mengatur kembali struktur situasi adalah strategi manajerial kelas dalam memulai suatu kegiatan atau mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan instruksional yaitu yang pertama, kelebihan pendekatan instruksional mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang kedua, mempunyai potensi mencapai
dua tujuan utama manajemen kelas. Tujuan itu adalah mencegah timbulnya masalah manajerial. Yang kedua, mencegah masalah manajerial kelas. Kelemahan pendekatan instruksional. Anggapan bahwa suatu perencanaan atau pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan mencegah masalah itu bila tidak dicegah. Namun, masing-masing peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda. Pendekatan proses kelompok atau group process approach disebut juga pendekatan sosio-psikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat memberi efektif dan efisien. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyuluhan klinik dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antara pribadi. Hal-hal yang meliputi kondisi sosio-emosional yang pertama di kepemimpinan, sikap guru, suara guru, pembinaan hubungan baik. Kelebihan dari pendekatan sosio-emosional yang pertama, siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi, serta hubungan antara siswa-siswa dan guru dapat tercipta dengan baik, dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Kekurangan dari pendekatan sosio-emosional. Ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan.